Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Lilian dengan NPM 2411100110111163. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, semester 1 kelas 04. Hari ini saya ingin membuat tugas video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD SA, MM, MH, yang berjudul Kasus-kasus Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila. Di sini saya ingin menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bagian A, hakikat, hak, dan kewajiban asasi manusia. Pertama, makna hak asasi manusia. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perorangan maupun masyarakat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut ahli Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Pada hakikatnya, dalam HAM terkandung dua makna, yaitu pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, yang tanpa HAM manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pertama, hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kedua, universal, yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Keempat, tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pada bagian 2, makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Selanjutnya pada bagian B, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila. Pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Ketiga, sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat demokratis. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Di dalam ketentuan dalam peraturan pemerintah ada dua. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Sedangkan ketentuan dalam keputusan Presiden atau Kepres ada 3. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kedua, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan berhubungan untuk berorganisasi. Ketiga, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Pada bagian 3, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Sedangkan hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Pada bagian C, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Secara yuridis, Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok dan mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Pelanggaran HAM juga dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Di antaranya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Terus, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Dan sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Kedua, faktor eksternal.
yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut, seperti penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk kepada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Juga ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jerah dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatan itu. Dan penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar kejadian kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Teman-teman, mari dapatkan pendidikan yang baik dengan bergabung di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk mempersiapkan diri mewujudkan masa depan yang cemerlang dan sesuai dengan harapan. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.